Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Semoga kita semua berada dalam kondisi yang baik, yang sehat dan juga bahagia. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita di hari ini, mari kita mendasari seluruh kegiatan kita dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari baru yang Tuhan beri kepada kami. Kami mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan dan juga istirahat malam yang Tuhan berikan pada kami. Dan kami menyadari bahwa kami bangun pagi ini itu juga pasti karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami mau mengisi hari kami dengan melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami akan mendasari seluruh kegiatan kami hari ini dengan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami supaya kami juga melalui kuasa Roh Kudus Tuhan mengerti akan firman Tuhan dan juga dikuatkan untuk melakukannya. Berbicaralah buat setiap kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan juga bersyukur. Amin. Bapak Ibu, pembacaan Alkitab kita akan terambil dari 1 Korintus 7 ayat 17 sampai 24. Hidup dalam keadaan seperti waktu dipanggil Allah. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan oleh Tuhan baginya dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Kalau seseorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seseorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting adalah mentaati hukum-hukum Allah. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Saudara-saudara, hendaknya tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. 1 Korintus pasal 7 ayat 23 mengatakan, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah menjadi hamba manusia. Tema renungan kita hari ini adalah sudah lunas dibayar. Tidak semua orang mampu membeli rumah secara tunai. Kita mungkin membeli rumah dengan cicilan. Kita mungkin harus menabung dulu untuk uang mukanya. Dan ketika uang muka itu cukup, barulah kita bisa menemui agen penjual rumah dan membeli rumah impian kita. Lalu ada berbagai syarat dalam dokumen yang harus kita pahami dan setelahnya kita tanda tangani untuk menjadi tanda persetujuan kita. Di satu sisi kita bahagia karena kita punya rumah. Tapi di sisi lain kita juga tegang. Karena sekalipun kita bisa memasuki rumah itu, kita belum sepenuhnya memilikinya. Pembayarannya belum lunas. Kita masih berhutang dan harus membayarnya selama bertahun-tahun. Ketika manusia jatuh dalam dosa, ia menjadi hamba dosa. Dan warisan sebagai hamba dosa adalah kematian yang kekal. Tidak seorang pun bisa untuk melunasi bahkan membayar uang muka untuk bebas dari hukuman dosa itu. Kita bersyukur karena Allah tidak pernah menghendaki seorang pun binasa. Dia telah membayar lunas hidup kita dengan jalan memberikan anaknya yang tunggal mati di kayu salib. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat, kita menerima pemberian yaitu Roh Kudus. Roh Kudus mewakili uang muka Allah kepada kita dengan jaminan bahwa ia sudah melunasi kepemilikan atas hidup kita. Kematian Kristus di kayu salib adalah bukti bahwa Allah telah sepenuhnya menjadi pemilik sah atas hidup kita. Ini tidak lagi bisa dibantahkan. Allah telah membayar lunas hidup kita.
kita sepenuhnya menjadi miliknya. Seorang hamba yang dipanggil Tuhan adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Istilah dibayar lunas dalam Alkitab menyatakan penebusan yang erat kaitannya dengan Tuhan Yesus. Kata dibeli dalam tradisi Timur kuno itu dijelaskan sebagai budak yang dilepaskan dengan cara dibeli oleh tuan dan tuan itu menguasainya. Seperti itulah Yesus membeli kita dari perbudakan dosa yang kita alami. Karena itu mari kita punya sikap dan gaya hidup orang Kristen yang harus berbeda dari konsep yang ditawarkan oleh dunia. Seluruh hidup kita harus berfokus kepada Yesus dan firman-Nya. Orang yang benar-benar ikut Kristus artinya ia akan berjalan di belakang Kristus. Berjalan di belakang Kristus artinya ia berjalan terus dan juga mengikuti teladan Kristus. Dalam hidupnya ia berupaya untuk semakin serupa dengan Kristus atau dikenal dengan nama imitatio Christi. Pesan Paulus kepada jemaat di Korintus disampaikan dengan keras bahwa jemaat Korintus harus tetap tinggal dalam keadaan sebagaimana ketika mereka pertama kali dipanggil. Paulus menekankan pentingnya perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan dan itu tercermin di dalam perubahan perilaku, tingkah laku kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Paulus juga mengingatkan bahwa anugerah keselamatan yang Kristus nyatakan itu begitu mahal. Itu terjadi melalui karya penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Karya anugerah Allah melalui Yesus Kristus di dalam kuasa Roh Kudus itu hendaknya direspon oleh setiap kita dengan penuh ungkapan syukur. Dan kita juga mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup kepada Allah. Bagi Paulus, perubahan penampilan menjadi Kristen adalah perubahan hidup itu sendiri. Jadi bukan sekedar soal sunat atau tidak sunat. Anugerah Allah mesti direspon dengan perubahan dengan cara hidup kita yang mau dituntun oleh Roh Allah. Mari kita sama-sama belajar untuk menampilkan diri kita sebagai orang Kristen yang sudah ditebus melalui karya penebusan Kristus yang mahal. Tampilan diri kita haruslah menunjukkan sikap iman dan percaya kita kepada Kristus. Bagaimana orang bisa melihat dan percaya tentang Kristus yang kita percayai jika hidup kita tidak seperti yang Kristus inginkan? Mari kita bersama-sama belajar untuk menikmati cinta Tuhan di dalam hidup kita dan kita juga belajar untuk mengikuti terus teladan Kristus di dalam kehidupan kita. Mari kita memberi yang terbaik kepada Tuhan dan bukan yang sisa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami sangat berharga di mata-Mu, sehingga untuk kami Engkau rela mengorbankan diri-Mu mati di kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk karya penebusan dan keselamatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Karena itu ajarlah kami Tuhan, untuk kami juga selalu memiliki rasa syukur dalam hidup kami. Dan kami juga belajar Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau kami lakukan dalam hidup kami. Mengikuti teladan-Mu dan kami juga belajar untuk menjadi pengikut-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami akan memulai seluruh aktivitas kami hari ini. Biarlah Tuhan juga menyertai dan memberkati kami. Dan juga Tuhan menolong kami supaya kami bisa melakukan semuanya dengan berdasarkan kepada firman Tuhan. Berikan kesehatan dan kekuatan buat setiap kami Tuhan. Dan biarlah jalan kami adalah jalan yang Tuhan pimpin dan juga Tuhan sertai. Kami yang sakit, kami yang di dalam beban, biarlah Tuhan juga memberikan kepada kami kesembuhan. Memberikan juga kepada kami kekuatan dan juga kemampuan buat kami menghadapi pergumulan kami. Kami mau bergantung sepenuhnya kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan memimpin dan menyertai setiap kami. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan juga bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat menjalani aktivitas kita hari ini. Tuhan memberkati.
Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.